Semua orang mengira Mami Longlegs hanyalah bos lain yang harus kamu kalahkan. Satu lagi eksperimen mengerikan dalam daftar Playtime-ko. Tapi ada sesuatu tentang dia yang terasa tidak benar sepenuhnya. Karena ketika kamu menghubungkan titik-titik antara apa yang terjadi dengan Dwi si manusia adonan, apa yang terjadi dengan Huggy-Wuggy, dan apa yang sedang terjadi sekarang dengan Prototype, kamu menyadari sesuatu yang jauh lebih gelap. Kamu bukan yang membunuh Mami Longlegs, melainkan prototipe yang membunuhnya. Dan itu bukan karena dia lemah atau tidak berguna untuk pasukannya, tapi karena dia adalah satu-satunya ancaman nyata yang tersisa bagi prototip. Biarkan saya jelaskan. Prototip, eksperimen 1006, bukanlah monster yang menyerang karena naluri, seperti Yarnabi atau Pianosaurus. Prototip adalah seseorang yang menggunakan strategi. Dan itu sudah kita lihat berulang kali. Dia tidak bertarung langsung melawan Doi si manusia adonan, tapi dia menggunakan kamu. Dia memanipulasi kamu agar masuk, mengaktifkan katup-katup dan menghancurkan Safe Haven, sehingga terjadi pertarungan antara kamu dan Dwi. Dan dengan begitu, kamu mengalahkan satu-satunya eksperimen yang benar-benar bisa melawannya secara seimbang. Dwi sangat kuat, begitu kuat sampai-sampai bahkan Prototype pun tidak mau menantangnya tanpa rencana apapun. Tapi apa yang dilakukan Prototip untuk mengalahkannya? Tidak ada. Dia membiarkan kamu melakukan pekerjaan kotor, sementara dia hanya mengamati, dan itulah polanya. Jadi dengan ini, kematian para eksperimen lainnya mulai terlihat dengan cara yang berbeda. Misalnya, Huggy-Wuggy adalah ujian utama. Prototype mengamatimu mengalahkannya di pintu masuk pabrik, dan di situ dia memahami sesuatu yang sangat penting. Player sangat berguna untuk banyak hal. Player bisa mengeliminasi eksperimen yang akan sulit dihadapi oleh Prototype. Sejak saat itu, kita tidak lagi menjadi korban yang terjebak di Playtime-ko dan berubah menjadi alat mematikan. Tapi setelah mengatakan itu, sekarang mari kita bicara tentang Mami Longlegs. Dan apa yang akan saya ceritakan padamu adalah apa yang membuatnya berbeda dari eksperimen lain yang pernah kamu hadapi. Karena ya, Doi memang kuat. Catnap memang menakutkan, tapi Mami Longlegs mewakili sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Prototipe. Pertama, Mami Longlegs sama sekali tidak memiliki kestabilan mental. Mami Longlegs tidak setia kepada siapapun. Dia membunuh karyawan Playtime-ko saat jam kegembiraan. Dia juga membunuh eksperimen lain, rekan-rekannya sendiri. Bahkan dia mengalahkan pasangannya sendiri yang diciptakan untuk menenangkannya, yaitu Daddy Longlegs. Dia menghancurkan peserta game station tanpa berkedip. Dia tidak mengikuti perintah dari Prototype, juga tidak mengikuti perintah siapapun. Dia beroperasi hanya dalam kekacauan, dan kekacauan sangat sulit untuk dikendalikan atau diprediksi. Prototype dapat memanipulasi seseorang yang merasa takut, atau memanipulasi seseorang yang menginginkan kekuasaan. Tapi, dia tidak bisa memanipulasi seseorang yang hanya menikmati membunuh tanpa tujuan yang jelas. Kedua, Mami Longlegs kebal terhadap alat pengendalian utamanya. Prototype memiliki kemampuan yang membuatnya mematikan. Dia bisa meniru suara. Kita melihatnya pada Oli, pada para karyawan, dan pada eksperimen lainnya. Dia menggunakan kepercayaanmu, kepolosanmu, dan keinginanmu untuk membantu seorang anak yang ketakutan agar bisa membimbingmu tepat ke tempat yang dia inginkan. Tapi pada Mami Longlegs, taktik ini tidak berguna. Jika dia meniru suara karyawan dewasa, itu tidak akan ada gunanya, karena dia membenci mereka semua. Secara harfiah, dia telah mencabik-cabik mereka selama bertahun-tahun. Jadi mendengar suara seorang ilmuwan hanya akan membuatnya semakin marah. Itu tidak akan menenangkannya. Atau bagaimana kalau meniru suara seorang anak yatim? Itu tidak akan berhasil. Dia mengenal anak-anak di Playcare, dia menghabiskan waktu bersama mereka dan tahu siapa mereka serta seperti apa suara mereka. Prototip itu tidak bisa begitu saja menciptakan suara dan berharap dia akan tertipu. Tanpa manipulasi suara, prototip itu kehilangan keunggulan utamanya. Dan Mami Longlegs sudah tahu itu sejak awal. Ketiga, secara fisik dia adalah ancaman nyata. Lihat saja desainnya. 4 anggota tubuh yang elastis, jangkauan yang bisa menutupi seluruh ruangan, kelincahan untuk bergerak di langit-langit, dibimbing dan di mana saja. Sebaliknya, prototip tersebut memiliki 6 anggota tubuh dan tampaknya terlalu lincah, tetapi tubuhnya lebih berat. Dan terutama lebih lambat. Dia bisa menyerang dari sudut-sudut yang tidak bisa dia jangkau.
Dalam pertarungan langsung, tidak ada jaminan kemenangan bagi siapapun. Dan seperti yang sudah kita ketahui, prototipe itu tidak mengambil risiko. Itu adalah kuncinya. Jadi ada Mami Longlegs yang tidak stabil, tidak bisa dimanipulasi dengan suara, punya kemampuan fisik untuk menjadi ancaman nyata, dan benar-benar di luar kendalinya. Prototip itu tidak bisa membiarkannya hidup, tapi juga tidak bisa membunuhnya sendiri. Melakukan itu terlalu beresiko. Kemungkinan besar dia akan mati dengan cara tertentu atau terluka parah. Dia membutuhkan seseorang yang masuk ke game station, menyelesaikan permainannya, dan menyingkirkannya tanpa dia harus melakukan apapun. Dan disinilah peranmu dimulai. Kamu pergi ke game station, memainkan permainannya, terus maju, dan sementara itu dia, si otak, mengawasimu dari kegelapan dan sama sekali tidak menghentikanmu. Dia membiarkanmu perlahan-lahan mendekati Mommy Longlegs agar kamu bisa menghabisinya. Bahkan ada sesuatu yang memberitahuku bahwa penculikan Poppy sudah direncanakan oleh prototipe. Mungkin kalimat yang diucapkan Mami Longlegs saat dia dihancurkan oleh mesin penghancur adalah, dia akan menjadikanku bagian darinya. Berarti dia akan membuatku menjadi bagian dari dia. Dia menyebutkannya karena itu yang dikatakan oleh prototipe. Prototipe itu mengatakannya tepat sebelum kita sampai di game station. Bagaimana jika dia yang memberitahu Mami bahwa dia mendekati Poppy dan bahwa dia harus menjaga Poppy tetap disekap dan juga menghilangkan player, atau jika tidak, dia akan membunuhnya dan menjadikannya bagian dari dirinya. Pokoknya, setelah melewati seluruh game station, ketika akhirnya kamu menghadapinya dan dia berakhir terjebak di mesin penghancur, di mana prototipe itu berada? Mengamati, menunggu sampai dia mati, dan setelah itu dia mengambil sisa-sisa tubuhnya. Lengan Mami Longlegs bukanlah sampah yang diambil dari lantai. Itu adalah sebuah trofi, dan itu adalah pesan untuk setiap eksperimen yang tersisa di pabrik. Inilah yang terjadi jika kamu tidak mengikuti perintahku. Tidak peduli jika kamu adalah eksperimen yang tampak mematikan, aku selalu memegang kendali. Jadi teman-teman, urutan Mami Longlegs dan bab 2 bukanlah sekedar pertarungan melawan bos atau sekedar bertahan hidup. Seluruh bab 2 adalah eksekusi yang direncanakan oleh satu-satunya eksperimen yang cukup cerdas untuk tidak pernah turun tangan sendiri, prototipe. Mami Longlegs bukan dikalahkan olehmu, sebenarnya dia kalah dari prototipe. Kamu hanya memastikan untuk menghabisinya dan selesai. Bahkan, Mob Entertainment sendiri sudah mengonfirmasi bahwa Mommy Longlegs memang benar-benar gila. Dan kalau kamu pikir Mommy Longlegs adalah satu-satunya, tunggu sampai kamu lihat apa yang terjadi dengan eksperimen-eksperimen yang kita semua kira sudah mati. Karena prototipe itu belum selesai membersihkan pabrik. Dan apa yang akan terjadi di bab 6 akan mengubah semua yang kamu tahu tentang siapa sebenarnya yang ada di pihak siapa. Sampai jumpa di video berikutnya.